Mau tanya dong reaction Ustadz mengenai ikhtilaf. Nah, bentar lagi ada. Masalah ikhtilaf kita akan bahas, bentar lagi ada. Di sini contohnya nih, masalah ikhtilaf, bentar lagi saya bahas, ada di sini. Biar kita lihat bagaimana kemudian sikap ulama di balik ikhtilaf. Kita lihat di sini. Di mana dalam matan Khosaisin kita udah bahas kemarin ya. Di mana Khosaisin, nah ini. Bahwa pernah diperintahkan kepada Yahudi. Nah, pernah diwajibkan kepada Yahudi di tempat ataupun di bulan yang kalau kita hitungkan pada bulannya Hijriyah, maka masuk pada bulan Ramadan. Nah, di mana pernah mereka itu disyariatkan berpuasa. Akan tetapi mereka menggantinya sebagai hari Asyura. Artinya bahwa Allah telah pernah mensyariatkan puasa ini. Kepada siapa? Kaum-kaum terdahulu. Yang kalau kita mau hitung kalendernya, itu bertepatan dengan kalender Hijriyah. Akan tetapi mereka menyangka tidak ada eventnya. Tidak ada event kalau puasa di bulan itu. Akhirnya mereka mengganti namun dibolehkan oleh Allah. Oleh siapa? Oleh kaum Yahudi. Mereka mengganti kepada bulan Asyura. Dan juga pernah diperintahkan kepada wajiban ala Nasara. Nah, kepada Nasrani. Akan tetapi mereka mengganti puasa tersebut zamanan tawilan. Mereka membuat puasa itu menjadi lebih overpower kalau bahasa kita ya. Tujuannya bukan menjalani puasa, teman-teman. Kan kita udah bahas ya kemarin ya. Apa tujuan mereka? Kepada Yahudi diperintahin puasa pas di bulan yang Allah mau. Mereka nggak mau, ganti ke Asyura. Oke, Allah maafkan, yang penting mereka puasa. Oke, selanjutnya kepada Nasrani. Mereka menyematkan zamanan tawilan. Apa menyematkan zamanan tawilan? Masa yang panjang. Mereka menyematkan masa yang panjang untuk puasa. Padahal mereka tidak menjalani. Tapi mereka tempatkan itu kepada Rasul. Paham maksud saya? Wah, Rasul bahwa Nabi Isa itu berpuasa 40 hari 40 malam tanpa buka. Nah, ini nggak mungkin manusia, ini pasti Tuhan. Nah, itu tujuan. Nah, itu tujuannya. Tujuannya untuk menempatkan overpowernya Nabi Isa. Gitu. Sehingga mereka menobatkan puasa ada 40 hari 40 malam. Jadi ibaratnya syariatnya seakan-akan tidak tersyariatkan kepada mereka. Hanya tersyariatkan kepada utusan Tuhan tersebut. Jadi ibaratnya mereka males jalanin, bilang, oh udah dijalanin sama dia gitu. Jadi mereka. Kalau kita mau qada salat zuhur, tapi di qadanya di malam hari, boleh apa tidak ya? Qada itu kapan saja, selama kita punya waktu dan tidak terpepet. Ada pertanyaan nih. Kalau kita mau qadha sholat zuhur tapi di qadhanya di malam hari, boleh apa tidak ya? Boleh. Jadi ibaratnya bighairi, dengan tiada niat melalaikan. Nah, jadi boleh kapan saja untuk diqadha, tapi syarat jangan ada niat melalaikan. Kalau seandainya sedang sibuk, nah itu masih dimaafkan untuk qadha tersebut ya. Ataupun sholat-sholat yang pernah tinggal terdahulu sebelum kita itu tobat, sebelum kita tobat. Misalnya kita pernah jahat dulu, ninggalin sholat. Nah, jadi mengibaratkan ya kapan saja kita mau mengqadha salat kita yang terdahulu yang udah tertinggal, kita mau qadha lagi ya tidak apa-apa, yang penting mau diqadha gitu teman-teman ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi pengajian kita ya. Bentar, ini apa nih? Min boleh bertanya soal hukum riba? Boleh sih sebenarnya, cuman oke lah, coba bertanya dulu, saya lihat dulu. Kira-kira pertanyaannya itu kalau berat kita skip, kalau mudah kita jawab. Karena kalau bab fikih ini nggak bisa sembarangan menjawab, apalagi yang hukum qat'i. Kalau yang hukum dhanni oke lah. Tahu hukum dhanni sama qat'i? Hukum qat'i itu hukum pasti, seperti bab zakat. Bab zakat, takaran zakat itu bab pasti. Nggak bisa kita ada-adakan. Oh seperti ini boleh, nggak bisa. Wajib di atas ketentuan hukum. Itu kalau bab zakat. Nah, kalau tentang hukum ataupun dhaniyah dalam zakat itu boleh. Tapi dalam bab perhitungan zakat, perhitungan waris, perhitungan faraid. Nah, itu bab qat'i yang nggak bisa disembarangkan. Tapi kepada fasal dhanni, seperti hukum ini batal apa enggak Bang ya? Aku ragu ada baca Al-Fatihah atau enggak. Ini batal enggak Bang ya? Aku harus gimana Bang? Harus mengganti dengan apa Bang? Gitu, itu enggak apa-apa. Kalau dalam bab yang sifatnya dhanni, ini bisa kita bahas. Karena apa? Ada rumusannya. Jadi ada rumusan memecahkan hukum. Jika saya meminjamkan uang kepada orang 100.000,
Coba saya dengarkan dulu. Apa ini? Jika saya meminjamkan uang kepada orang 100.000, dapat 4 bungkus rokok, lalu dibayar tahun depan. Urusannya sama rokok gimana nih? Nggak, urusannya sama rokok apa bang? Bang Ausis. Urusannya sama rokok apa? Saya meminjamkan uang dan meminjamkan uang. Nah, ini salah. Ini riba. Dari awal aja udah riba. Dari awal aja bang udah riba. Kita harus tahu dulu di bab fikih. Assalamualaikum Ustazah Kuburiyun. Masya Allah. Ustazah dolal dalil. Ustazah dolal dalil. Nah gini. Dalam bab, jika saya meminjamkan uang kepada orang 100.000, dapat 4 bungkus rokok. Jangan meminjamkan. Karena di Islam itu memisahkan 2 hukum. Hukum pinjam dan hukum hutang. Ingat, hukum pinjam dan hukum hutang di dalam Islam itu dibedakan. Pinjam itu bighairi, dengan ketiadaan hilang ain. Contoh, pinjam pensil ya. Nah ini nggak hilang ain. Ini yang kita pinjam, ini yang kita kembalikan. Nah kalau uang itu nggak bisa kita sebut pinjam. Nggak sah transaksi. Kenapa tidak sah transaksi? Karena syarat daripada pinjam, kita pinjam uang tersebut dengan nominal sekian, dengan nomor seri yang sekian. Kalau kita masuk ke dalam hukum pinjam, wajib mengembalikan uang yang sama dengan nomor seri yang sama. Nangkep? Kecuali hutang. Hutang ini berbicara tentang sesuatu yang kita pakaikan manfaatnya dari orang lain, kita gantikan dengan yang setimpal, yang serupa, dengan versi yang berbeda. Beda dengan pinjam. Pinjam mobil yang kita balikin, mobil dia juga gitu. Pinjam pensil ya, pensil itu kita pinjam, setelah itu yang kembalikan ain barang tersebut, tidak boleh berbeda. Contoh, saya pinjam pensil, aku pinjam pensilmu ya, kita kembalikan, nah ini sebagai ganti pinjam. Apakah haram? Haram. Karena yang kita pinjam ini, terus yang kita kembalikan ini. Jadi batallah hukum pinjam, karena syarat pinjam nggak masuk. Nah, selanjutnya, kalau hukum hutang. Nah, hukum hutang ini nggak apa-apa mengganti kepada sesuatu yang sawa, mengganti kepada sesuatu yang yusamma, kepada sesuatu yang bersamaan dengan nominal yang sama, walaupun bendanya berbeda. Nangkep di sini? Bila sudah saling ridho, gimana Ustaz? Nggak bisa. Hukum bab ridho di ghairi bab yang qat'i. Nah, kalau hal yang qat'i udah nggak bisa, karena buktinya Nabi menjelaskan dalam dalilnya tentang bab pinjam dan juga dalam dalilnya menjelaskan tentang bab hutang. Jadi Nabi sendiri membedakan antara bab pinjam dan Nabi sendiri membedakan antara bab hutang. Nah, ketika sudah Nabi membedakan, nggak mungkin kita menyamakan dengan alasan apapun gitu. Oh, jadi meminjam dan hutang beda Tat? Iya. Kita selama ini sering salah, jujur? Benar? Benar. Bang pinjam uang. Itu nggak bisa. Nggak masuk kepada bab pinjam. Dan itu riba kalau digunakan. Paham ya? Riba kalau digunakan. Dan menjadi riba juga ketika dibayarkan dengan nomor seri yang berbeda. Maka sekarang bertobatlah di balik hukum yang kita enggak tahu di awal, sekarang baru kita tahu. Nah, karena sekarang kita udah tahu, jadi lafalkan berbeda. Jangan lagi masalah pinjam, tapi lafalkan dengan hutang. Kalau hutang emas, dibayar emas tanpa bunga, nggak riba kan? Ya aman. Nah, kalau naik harga emas gimana Bang? Nggak apa-apa. Hutang emas berapa? 2 kilo misalnya, kita orang kaya misalnya, 2 kilo. Kita kalau nggak tahu gimana, dimaafkan di awal. Jadi ibarat gini, al-hukmu ada yang muktafa lil awam. Apa muktafa lil awam? Saat kamu awam masih belum tahu, dimaafkan. Detik kamu tahu maka ubah polanya. Gitu. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Jadi hebatnya orang menuntut ilmu ya, dalam hadis Rasulullah aja, orang tidur sedang menuntut ilmu saja pahalanya luar biasa, apalagi orang yang paham. Apa maksudnya? Selama kita menuntut ilmu, ibadah kita yang mungkin kurang, yang ibadah kita mungkin belum sempurna, Allah akan menganggapnya sempurna. Karena apa? Allah memaklumi kita proses sedang belajar. Nah ini yang paling penting daripada pelajaran. Jangan sampai kita tidak belajar. Udah nggak belajar, hukum nggak tahu, berhenti untuk belajar. Nah ini yang dipertanggungjawabkan. Ketika kemudian ditanya sama Allah, kita bilang, wah saya tidak tahu ya Allah, kenapa tidak belajar? Tapi kepada orang yang belajar, saya nggak tahu ya Allah, belum sampai bab itu saya sudah meninggal. Engkau ambil nyawa, maka Allah maafkan dan sempurnakan. Kenapa? Ya karena Allah sadar yang namanya makhluk punya keterbatasan. Nah yang paling penting ngajilah. Wah berarti kalau ilmu sudah tahu tapi diingkar dosa besar, gede banget itu. Ustaz mau tanya dong, reaction Ustaz mengenai ikhtilaf. Nah bentar lagi ada. Masalah ikhtilaf kita akan bahas, bentar lagi ada. Di sini contohnya nih, masalah ikhtilaf, bentar lagi saya bahas, ada di sini. Biar kita lihat bagaimana kemudian sikap ulama di balik ikhtilaf. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini sikap ulama di balik ikhtilaf. Itu luar biasa. Yang ini jauh berbeda dari apa yang kita rasakan sekarang. Di mana sekarang ikhtilaf
Lu pokoknya harus yakin ustadz gue. Di luar ustadz gue lu nggak boleh dengar. Akhirnya enggak, gue percaya ustadz ini. Wah, ustadz ini gue nggak percaya. Akhirnya kita musuhi, kita komentari. Kenapa kita komentari? Karena dia nggak seustadz dengan kita. Ini hancur ini, hancur. Ada para ulama terdahulu nggak kayak gitu, teman-teman. Justru kita hari ini punya relevansi soal hukum ya karena ikhtilaf. Kenapa kita punya hukum? Kenapa kita punya relevansi hukum di balik di balik mazhab? Contoh gini, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Abu Hanifah. Hukum ada dua di situ, ada yang mutabik dinamakan ijma, ada hukum yang sesuai dimaafkan. Yang sesuai, arti sesuai apa? Imam Syafi'i tidak berikhtilaf pada hal tersebut. Imam Syafi'i mengiyakan, Abu Hanifah mengiyakan, Imam Malik mengiyakan dan semuanya mengiyakan. Ada bab ikhtilaf. Arti bab ikhtilaf apa? Perbedaan pendapat. Apa perbedaan pendapat? Contoh masul imra'ah, menyentuh perempuan. Pada mazhab Syafi'i batal wudu. Pada Imam Malik tidak. Apakah itu ikhtilaf? Ikhtilaf. Akan tetapi yang mendamaikan siapa? Siapa yang mendamaikan? Yang mendamaikan adalah ulama-ulama setelahnya. Ulama-ulama yang menjadi muqalladah, yang mengikuti mazhab Abu Hanifah, yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Lalu kemudian mereka mengistiqra'. Arti mengistiqra', melakukan penelitian. Ini Imam Malik mengatakan kalau bersentuhan cewek dan cowok walaupun ada wudu enggak batal. Imam Syafi'i mengatakan batal. Mereka mencari ikhtilaf. Ketika dicari, oh ternyata Imam Syafi'i nggak salah. Dalilnya nggak bisa dibantah, benar semuanya. Dilihat lagi Imam Abu Hanifah. Ini juga nggak bisa dibantah karena dalilnya sama-sama kuat. Tapi karena beliau bermadhab Imam Syafi'i, beliau ikut Syafi'i. Tapi beliau tidak ragu untuk mengeluarkan metodenya Imam Abu Hanifah. Artinya menampakkan keluasan ilmu kepada muridnya. Wahai muridku, di mazhab kita bersentuhan cewek cowok batal. Tapi coba lihat deh, ini metode daripada Imam Abu Hanifah. Ini metode daripada mazhab Abu Hanifah. Ini mazhab daripada Imam Malik. Luar biasa? Luar biasa. Selesai? Selesai. Ada yang bilang, wah enggak. Abu Hanifah ngadi-ngadi. Kita Syafi'i yang benar. Ada yang modal, wah kamu ikut Abu Hanifah, sesat kamu. Wah kamu ikut, enggak ada. Justru yang mendamaikan perselisihan. Lalu keluarlah fatwa daripada para ulama Abu Hanifah bahwa Imam Syafi'i enggak keliru terbalik hal ini. Daripada fatwa Imam Ahlus Syafi'i mengatakan, wah ini Imam Abu Hanifah enggak keliru soal ini. Jadi mereka memahami perbedaan. Assalamualaikum Ustaz, Masya Allah. Mereka memahami perbedaan. Mereka memaklumkan perbedaan. Jadi nggak boleh kalau meminjam uang. Nah, tiba-tiba kalau meminjam uang. Ya, pinjam uang nggak boleh, hutang uang yang boleh. Karena dibedakan dalam bab dan syarat. Dan tidak ada perselisihan di antara ulama. Nggak ada ulama yang menentang bahwa pinjam dan hutang sama. Nggak ada. Karena bab ariyah, bab satu lagi apa? Ariyah, pinjam meminjam ya, ariyah. Dibedakan oleh Rasulullah dengan bab pinjam meminjam, apa namanya istilah Arab, ada istilahnya. Nah, dalam bab fikih pinjam meminjam dengan hutang piutang itu berbeda. Ikut gabung ya Tat? Oke, Uti. Ini Uti mana nih? Uti. Silakan gabung. Gitu teman-teman. Nah, jadi memahami perbedaan itu paling penting. Kalau kita sekarang enggak. Oh, lu enggak pro golongan ini lu. Lu enggak pro golongan itu lu. Nah, akhirnya kita disalahkan. Omongan kita enggak didengarkan. Padahal ulama terdahulu dalam bab berdebat pun mereka saling damai, saling memahami perbedaan karena mengetahui ini bukan pengada-ngadaan daripada orang-orang setelahnya, tapi mereka memahami perbedaan tersebut. Gitu teman-teman. Jazakallah. Meminjam uang melalui transfer, pinjam nggak bisa, Kak Misnah. Pinjam itu nggak bisa. Pinjam itu nggak bisa. Membid'ahkan juga Ustaz, ya itu sering banget. Pinjam itu nggak bisa. Dalam bab nominal itu nggak bisa dipinjam. Karena yang kita gantikan adalah benda yang berbeda. Nah, yang bisa hutang. Hutang itu nggak apa-apa, yang nggak bisa itu bab pinjam. Hukum sholat tanpa belajar ngaji. Nah. Hukum sholat tanpa belajar ngaji itu gimana Min? BNYKSKRG sholat ikut, N tanpa belajar tajwid. Hukum sholat tanpa ngaji. Ya, seperti saya bilang tadi.
Kalau kita memang enggak ngaji dan enggak mau tahu di balik agamanya. Karena kan kata Imam Syafi'i ada 4 golongan. Ada orang yang tahu dengan taunya. Dia tahu dengan taunya, dia amalkan. Ada orang yang tidak tahu dengan taunya. Apa yang tidak tahu? Dia tahu punya banyak pengetahuan, tapi dia tidak mengamalkan. Yang ketiga, ada orang yang tahu dengan ketidaktahuannya. Apa? Ketika dia tahu, dia tidak tahu fasal agama. Dia menuntut ilmu dan belajar. Ada orang yang tidak tahu dengan tidak tahunya. Nah, ini yang paling bahaya. Udah dia nggak tahu, dia nggak mau tahu. Nah, ini yang danger dan bahaya banget. Sehingga orang ini yang paling lama dihisab dan dipertanyakan oleh Allah. Kenapa sholatmu seperti ini? Oh, karena gini ya Allah. Nah, kamu nggak tahu kalau itu batal. Nggak tahu ya Allah. Kenapa kamu nggak belajar? Ya males aja ya Allah. Nah, ini yang paling bahaya. Karena udah dibilang fungsi daripada belajar, seperti saya bilang tadi. Kenapa kamu nggak tahu hukum ini? Ya Allah, saya sudah belajar. Saya sudah ngaji. Tapi di balik itu umur saya terbatas ya Allah dan saya meninggal sebelum sampai bab ini. Maka Allah maafkan. Karena ada upaya kita untuk tahu. Tapi naasnya umur kita tidak mencukupi kepada bab tersebut. Maka dimaafkan. Hukum sholat tarawih 23 rakaat. Dengan gerakan cepat dan bacaan gak jelas itu gimana, Tat? Nih. Hukum sholat tarawih 23 rakaat DGN gerakan cepat DN bacaan GK jelas. Oke. Perhatikan. Kalau saya sholat nih, Allahu Akbar. Saya sholat nih. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Alikin. Kira-kira sah sholat nggak? Masya Allah. Nggak sah sholat. Alasannya? Tidak sah sholat. Alasannya apa? Coba. Alasan tidak sah sholatnya kenapa? Secara bacaannya. Bacaannya tidak jelas. Kurang tepat bacaannya. Lafaznya. Bukan. 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 Itu jawabannya. Oke, perhatikan. Ini contoh pertama ya. Jawabannya tidak sah karena bacaan. Oke. Biar kita lebih dalam memahami fikih. Oke, nih. Contoh kedua. Dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ أحد الصمد لم يلد أحد. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Di pengajian Bang Daman, fikih aja kita harus belajar. Sah. Kenapa? Sah. Sya. Tidak. Oke, yang jawab tidak kenapa? Yang jawab sah kenapa? Al-Fatihah jelas. Oke, satu jawaban. Al-Fatihah jelas. Oke, tidak karena imam harusnya Tidak, tahu makhraj karena bacaan. imam harus tahu makhraj Ya kalau kita lagi jalan sama teman, kita sama-sama awam. Sah kalau sudah tua orang salah. Salah, ayo. Lebih objektif. Ayo lebih. Sah, tidak karena beda arti. Ayo lebih objektif. Jadi memandang hukum itu bukan karena hawa nafsu kita menjawab, tapi memandang hukum sesuai ketentuan dan syarat. Oke, keputusan Bang Daman. Yang seperti tadi itu sah. Ayo. Nah, ini dia jawabannya paling tepat. Nah, paling gitu. Nah, rukun sholatnya Tuan. Ayat pendek rukun sholat tidak? Al-Fatihah rukun sholat, wajib. Kalau dikatakan wajib kepada Al-Fatihah, maka wajib menyempurnakan. Ayat pendek rukun bukan?
Tidak. Oke. Jadi kalau ayat pendek ada bacaan yang salah, misalnya qul huwallahu ahad, dia baca kul, bukan kul tapi kul. Qul huwallahu ahad. Allahus samdun. Nah, dia baca gitu. Ada yang salah. Sah nggak sholatnya? Sah. Karena apa? Itu sunnah. Bukan wajib. Tapi kalau Al-Fatihah bermasalah, ini batal sholat. Sama seperti pertanyaan kepada sholat tarawih yang cepat-cepat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Amin. Gini tinjauannya. Kalau cacat bacaan Al-Fatihahnya maka batal. Kalau tidak cacat bacaan Al-Fatihahnya maka tidak batal. Mana contohnya? Gini. Dia mau cepat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Nah, itu hukumnya. Yang jelas cuma bacaan aminnya aja Ustadz Dr. Imam sholat. Sah. 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 Sah karena rukunnya terpenuhi. Nah, sah. Alasannya Sah karena sholatnya. apa? Rukunnya, Sah karena rukunnya terpenuhi. Paham ya? Sah karena rukunnya terpenuhi. Tapi kalau seperti sholat tarawih, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ah, itu gimana? Sah apa enggak? Itu gimana? Sah apa enggak? Sah apa enggak? Batal itu. Tidak sah. Sah. Nah, yang jawab sah kenapa? Yang jawab batal kenapa? Batal. Yang jawab sah kenapa? Yang jawab batal kenapa? Yang jawab sah kenapa? Yang menjawab batil kenapa? Ayo, kenapa? Ayo, alasannya apa? Yang jawab sah ini pada jawab sah apa alasannya? Tajwidnya nggak jelas. Oke, itu bagi yang jawab tidak sah. Al-Fatihahnya cacat bacaan, mantap. Nah, tidak sah karena rukun sholatnya salah. Benar. Jadi cara meninjaunya kakak yang bertanya tadi, ya rukun sholatnya ditinjau. Yang menjadi rukun apa? Al-Fatihah. Kalau bacaan Al-Fatihahnya itu bagus, nggak ada yang mencacatkan tajwid, nggak ada yang mencacatkan Al-Fatihah, dan seterusnya dia cepatin, nggak apa-apa. Tapi kalau yang cacat adalah Al-Fatihah dan rukun wajibnya, maka batal sholatnya. Makanya ada dua contoh yang saya bilang. Berarti patokannya Al-Fatihah. Nah, ini karena nggak paham, kita undang dulu. Karena nggak paham, terpaksa kita undang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, hukum rukun sholat itu ada berapa? 13 ya. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 20, 22 juga ada. Tergantung tumak ninah. Oke. Yang 13. Al-Fatihah wajib enggak? Ya wajib lah, rukun Nah, itu. arti wajib Al-Fatihah itu include apa saja? Bacaannya harus benar, tajwidnya harus benar, yes. dan semuanya. Bagaimana? Karena gini, ada yang namanya syarat ba'da syurutih. Ada syarat di atas syarat. Apa syarat di atas syarat? Hukum salat tarawih apa? Sunnah yang dianjurkan tuh. Oke. Sunnah. Hukum baca Al-Fatihah dalam tarawih, dalam salat tarawih? Ya wajib. Nah, hukum salat tarawih sunnah.
Hukum baca Al-Fatihah dalam tarawih wajib. Wajib, Kenapa? ya. Nah, ini namanya syarat ba'da syuruti. Syarat di dalam syarat. Oh, Sama iya. seperti saya bilang, Syarat. hukum wudu dasarnya apa wudu? Hukum dasar wudu apa? Ya niat sama itu apa? Enggak, hukum dasar. Berwudu itu hukumnya apa? Wajib, siapa itu bilang? membasuh. Wajib. Asal daripada hukum wudu adalah sunnah. Asal daripada hukum wudu sunnah. Contoh, wudu karena marah, wudu karena ini, karena apa? Karena marah, karena Oh, karena marah, wudu karena ingin tabarrud, mendingin-dinginkan jiwa. Hukum asal wudu sunnah. Tapi Oh, tidak yang- akan sempurna solat wajib kalau tidak wudu. Maka hukum wudu adalah penyempurna solat wajib. Jika solat wajib sempurna karena wudu, maka hukum berwudu pada solat wajib hukumnya wajib. oh iya iya. Paham maksudnya? Sama Oke. juga seperti gini. Iya. Hukum solat tarawih sunnah. Tapi baca Al-Fatihah dalam solat tarawih wajib. Maka tidak akan sempurna kesempurnaan solat tarawih tanpa mewajibkan Fatihah. Tangkap? Oh iya iya Bang. Nah, Bang. sama juga seperti pertanyaan tadi. Bukan patokannya Al-Fatihah, patokannya rukun. Kalau rukunnya terjalani dengan baik dengan bacaan yang fasih, selesai. Selesai. Iya iya. Kalau sekalipun disunnahnya itu batil. Contoh, Allahu Akbar dia ruku. Dia baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Padahal itu bacaan sujud. Enggak apa-apa. Atau di sujud, saat dia sujud. Apa yang dia baca? Dia baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad di sujud. Apakah batal? Tidak, karena bab sunnah. Yang cacat hanya sunnahnya saja. Tidak cacat wajibnya. Oke oke. Bang Daman, gini aku mau tanya, aku tuh pernah loh ya, sholat itu gini kan, wah harusnya itu Robi Firly Warhamdi itu malah kebablasan jadi atahiyat gitu. Tapi setelah itu aku potong gitu. Karena Ya baru itu di sadar dalam gitu. bab apa? Di dalam rukun apa abang baca itu? Kalau di dalam Al-Fatihah batil, ulang Al-Fatihahnya. Batil ulang kan. Hmm. Nah kalau atahiyat itu kan wajib kan ya dia. Tahiyat wajib. harusnya. Nah ketika misal kita itu membacanya itu harusnya Robi Firly, terus kita baca menjadi atahiyat itu Gak apa-apa. gimana tuh? Aman, karena Nggak apa-apa kan? bab sunnah. Wajibnya iya. duduk antara dua sujud. Sunnahnya baca doa di dalam duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita baca tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Apakah perlu mengulang salat? Enggak perlu. Apakah perlu kita ganti itu duduk di antara dua sujud? Enggak perlu. Karena itu apa? Membaca doa dalam duduk di antara dua sujud sunnah. Yang wajibnya apa? Duduk di antara dua sujudnya. Anggap. Iya. Jadi ibaratnya gini, dalam sholat sunnah boleh cacat, yang nggak boleh cacat adalah wajib. Gitu. Itu. Oke. Sama seperti pertanyaan tadi, sholat tarawih. Kita sholat cepat-cepat. Cepat-cepatnya itu mencacatkan wajib nggak? Kalau mencacatkan wajib, maka batal. Misalnya, Iya. Bang Daman mau nanya, ya silakan. Ini kita nggak jadi bab puasa ini. Tak kemana-mana kita pergi ya nih. Boleh juga. Oke, izin turunin.